Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, ada saya Sobat Selviana. Di samping kanan saya ada Muhammad Fahmi Nur Hasan. Dan di samping kiri saya ada saya Muhammad Agus Kurniawan. Dan di sebelahnya ada saya Ahmad Taufik. Dan di video kali ini kami akan pergi mewawancarai salah satu tokoh menginspirasi. Beliau adalah seorang hafiz Quran 30 juz dan beliau mempunyai keterbatasan, yaitu tidak bisa melihat. Namun dengan keterbatasannya itu tidak menghalangi beliau untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya tersebut. Beliau adalah santri Pondok Pesantren Barakati di Kecamatan Anggoya, tepatnya di Jalan Jambu. Mau lihat video kelanjutannya? Yuk simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa berada di sini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur pada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas berkat perjuangan beliau nikmat Islam bisa kita rasakan pada saat ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mewawancarai salah satu santri putra di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Barakati. Tepatnya berada di Jalan Jambu, Kecamatan apa ini sudah? Anggoya. Kecamatan Anggoya. Oke, sebelum itu saya pengen tahu dulu nama lengkapnya. Nama lengkap saya Elvi Syahrin. Syahrin. Sekarang sudah umur berapa? Umur sekarang sudah 20 tahun. Asalnya antum dari mana? Saya berasal dari Kabupaten Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Tunggu, Kecamatan Basar. Oh, sebelum itu semua tanya dulu kabarnya antum. Bagaimana kabar sekarang? Alhamdulillah, kabarnya masih alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah berapa lama di Pondok Pesantren Barakati? Sudah kurang lebih 4 tahun. Apa kesibukan antum di Pondok Pesantren ini? Kesibukan utama adalah mengikuti program Tahfizul Quran, yaitu menghafalkan 30 juz dalam keseharian, cuman menghafalnya dari juz 1 sampai juz 30.
Saya sebelum itu saya ingin tanya, apa alasan antum untuk memutuskan masuk ke pondok pesantren dan menjadi penghafal Al-Quran? Mohon maaf dengan keterbatasan antum saat ini. Alasan saya untuk masuk pondok pesantren ini karena di samping saya mengidap penyakit yang seperti ini, ada inspirasi dari teman saya yang sudah menyelesaikan tahfiz, yang sudah masuk di pondok pesantren lebih dulu dari saya, dan beliau sudah berhasil. Makanya saya memberanikan diri dengan segala kekurangan, dan alhamdulillah ada pondok yang bisa menerima saya di sini dengan keadaan seperti ini. Jadi insya Allah saya bisa diterima di sini, dan niat yang insya Allah dimudahkan Allah. Alhamdulillah sekarang sudah menyelesaikan tugas, tinggal kita melakukan perkhidmatan setahun, terus menerima ijazah dan bisa melanjutkan ke bidang selanjutnya. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan peran keluarga dan orang-orang di sekeliling antum? Peran keluarga ketika saya lagi di bawah hampir menyerah, pesan mereka seperti ini: sedang menyelesaikan tugas, untuk menyerah jangan dulu. Artinya ada kata motivasi dari mereka untuk senantiasa berjuang, dan kenapa bisa sekian juz terus sisanya tidak ditunaikan seperti itu. Itulah nilai saya. Masya Allah. Bisa antum ceritakan pengalaman antum selama di pondok pesantren ini, dan bagaimana lingkungan pondok pesantren ini bisa membantu saudara dalam menghafal Al-Quran sehingga bisa sampai di titik ini yang diimpikan banyak orang lah. Alhamdulillah dari pengalaman dan bantuan dari pertama dari Pak Ustadz ya sudah menerima saya di sini, itu menjadi peluang terbesar saya untuk bisa dapat gelar seperti itu. Jadi Ustadz bisa menerima saya, dan saya tinggal memperbaiki, tinggal menghafal, terus mengatur kepada beliau, terus bantuan teman-teman juga bisa memberikan saya alat untuk menghafalkan Al-Quran dengan posisi kekurangan saya yang sekarang. Alhamdulillah bisa menyelesaikannya, dan dia bisa menyelesaikan tugas tahfiz ini. Alhamdulillah, maksudnya berkat pertama-tama dari Ustadz, terus teman-teman dan lingkungan sekitar mendukung saya, bukan merendahkan, mereka malah mensupport saya dengan kekurangan bisa menjadi lebih daripada orang yang di luar sana. Masya Allah. Berarti Ustadz sudah banyak memberikan kontribusi sama antum nih, memberikan peran yang sangat penting. Mulai dari saya masuk, mulai dari saya dikabarkan akan mendaftar di sini, beliau menerima dengan sangat berbaik hati. Beliau menerima pas semenjak saya datang di sini, diusahakan alat bagaimana saya bisa menghafalkan, itu menjadi sebuah motivasi bagi saya. Masih ada orang yang peduli dengan saya, dengan kekurangan saya seperti ini, masih ada yang bisa memperdulikan saya, bisa melakukan sesuatu hal yang membuat saya bisa seperti orang-orang yang lain, seperti artis-artis yang lain, dan itu yang menjadikan saya bisa bersama, ada semangat tersendiri dari hal itu. Lalu apa pesan Pak Ustadz atau guru antum di pondok pesantren ini ketika antum mulai menghafal di pondok yang didirikan ini? Pesannya beliau mengatakan, ketika menghafal, komitmen dengan diri sendiri, meski ada pengurus, harus menyadari bahwa tujuan adalah selesai, bukan hanya bermain. Jadi mainnya hanya di sekedar sewajarnya saja. Prioritas yaitu hafalan, yaitu dialah yang, maksudnya hafalan itu yang harus dikejar, permainannya dikesampingkan. Masya Allah. Sungguh apa namanya? Ini juga memberikan
suatu teguran untuk diri saya pribadi, mungkin dengan teman-teman sekalian toh, memberikan juga secara tidak langsung memberikan motivasi. Mungkin untuk saudari Olga ada yang ingin tanyakan? Sebelumnya mohon maaf, antum, apakah ada teknik cara kayak mohon maaf dengan keterbatasannya kita ini, tekniknya cara kita menghafal Al-Quran sampai bisa di titik ini, bagaimana gitu caranya? Caranya kan tidak menggunakan penglihatan, harus menggunakan teknik pendengaran. Awalnya merasa kesulitan karena itu kita menggunakan sebuah alat, dianya berbunyi dalam kerdus, itu kita mengalami kerumitan. Tapi ada teman yang menunjukkan ada alat yang bisa satu bait satu ayat, dalam alat itu ada angka-angka, dalam satu juz itu berjumlah kurang lebih 100 ayat, kita tinggal menghafalkan satu per satu terus mengurutkannya. Alhamdulillah alat itu sangat membantu, menggunakan alat yang bisa menyelesaikan saya, misalnya semacam radio dan semacam handphone seperti itu. Jadi itu alatnya sudah tersedia memang dari pihak pondok? Waktu saya belum di sini, kan di sini tepatnya untuk orang normal pada umumnya. Saya di sini menyandang disabilitas seperti ini. Nanti pada saat di sini ustadznya yang mengusahakan bagaimana saya bisa juga ikut menghafal, ikut menyetor seperti itu, alatnya seperti apa, itu semua dipikir dengan pikiran beliau untuk maksudnya saya bisa terbina seperti orang-orang pada umumnya meskipun saya memiliki keterbatasan. Mungkin dari saudara Fahmi mau ada lagi yang dipertanyakan? Di Pondok Pesantren Barakah ini ada apa saja program dari pagi habis setelah selesai sholat subuh itu kami mengadakan program setoran sahabat, itu setoran yang hafalan yang baru itu dibaca di store satu persatu tanpa melihat mushaf. Terus ketika jam 9 pagi hafalan yang tadi dengan digabungkan dengan yang kemarin itu diulang kembali, terus habis pada zuhur kami mengadakan semacam program yang namanya manzil ini menjadikan hafalan mengulang hafalan yang telah banyak, yang sudah 1, 2, 3 juz itu diulang di dalam manzil ini untuk menguatkan hafalan para santri. Ketika habis sholat asar, programnya membuat hafalan yang baru, menghafal hafalan yang belum dihafal, terus persiapkan untuk setoran pada besok pagi. Pada malam hari, pada maghrib kami beristirahat, dan pada sholat isya, setelah selesai sholat isya kami menghafal lagi, memperbaiki hafalan yang tadi sore, menyempurnakan hafalan yang baru tadi untuk disetorkan pada besok hari. Masya Allah. Apakah tidak ada kegiatan lain selain kegiatan selingannya, kegiatan yang ketika program mengaji di Perai, ketika itu ada sholat isya, selesai sholat isya itu ada belajar kitab, semacam mengartikan hadis kalau tidak bahasa Arab. Habis selesai bahasa Arabnya itu selesai bahasa Arab, hadis, menghafal hadis, dan belajar tadi semua kitab-kitab bisa dipelajari, entah itu kitab Khulaso, Akhlakul Banin, Mabadiul Fikih, itu semua dipelajari di situ. Tergantung ustadznya mau mengajarkan apa, semua sudah dijadwalkan, tinggal melihat jadwal malam ini akan belajar programnya. Itu programnya hanya selepas ba'da salat isya. Yang selain itu
Kalau bukan di luar Ramadan itu program kami sehari-hari. Ketika di luar Ramadan itu dari pagi hanya ba'da isya yang programnya biasa diisi dengan ibadah. Begitu. Lalu bagaimana antum menjaga waktu dalam menyeimbangkan waktu dengan ya. Untuk menjaga hafalan saudara? Waktunya ketika menyampaikan pesan dari Pak Kiai harus mempunyai pertama komitmen, dan yang kedua mempunyai tanggung jawab bahwa hafalan sudah kita miliki, waktunya kita untuk menjaga, dan menjaganya ini ketika habis salat subuh misalkan kami mengulang hafalan yang kurang lancar, karena kemantapan menghafal itu biasanya pagi hari, kami mengulang hafalan yang betul-betul agak tergoyahkan dengan suasana, kita ulang pada pagi hari, terus siangnya ulang lagi masih sama dengan yang tadi kalau bagi yang sudah selesai. Nah, pada malam hari kami mengulang hafalan yang betul-betul sudah lancar, agar waktu malam sedikit, jadi kami mengulangnya yang lancar bisa mendapatkan misalnya 1-2 juz dan sampai 5 juz bisa terulang pada malam hari. Sebelum itu saya ingin antum menceritakan proses antum dalam menghafal Al-Quran ini, dari proses jatuh bangunnya, bahkan mungkin sampai di titik saya ingin menyerah. Waktu pertama kali mau masuk ke pondok pesantren ini minta izin kepada orang tua, awal mereka tidak mengizinkan saya karena mengkhawatirkan saya mungkin maksudnya mempunyai keterbatasan seperti ini, tidak semua pondok bisa menerima dan tidak semua fasilitas ada untuk saya. Nah, terus ketika memasuki pesantren ini, ketika diarahkan sama orang tua berkata seperti ini, jangan. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah membantu saya bisa tembus ke sini, dan bisa tembus ke sini mulailah saya menghafal pertama datang ke sini menghafal 1, 2, 3, alhamdulillah masih lancar. Pas seterusnya lagi 5 sampai 3, 4, 5 sampai 10 itu kembali ke pondok. Nah, habis kembali lagi mentor lagi, masuk lagi ke ponpes ini, habis pemulangan mentor lagi. Sejauh ini masih belum ada kendala, tapi pas 22 juz ke atas, tepatnya bulan 7 kemarin pada 2023, saya mengalami semacam sakit badan, hampir agak error badan, jadi kembali dulu ke kampung halaman. Terus habis mau dibujuk lagi naik ke sini, awalnya kemauan sendiri untuk mondok, tapi ketika keadaan memaksa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan, nah, di situ orang tua mengatakan kepada saya, sedikit lagi ayolah berjuang. Oh, di situ sudah ada rasa ingin mau menyerah. Ada rasa ingin menyerah karena sudah hafalan sudah mulai tidak terkontrol karena saking agak banyak. Seandainya lancar ya kami bisa tapi ini sudah harus proses, butuh pelancaran. Nah, itu yang membuat saya untuk lebih mundur, karena hafalan maksudnya saya menggunakan alat yang agak rumit kalau untuk bisa melancarkan. Tapi keyakinan di awal bahwa bisa menghafalkan seperti ini dengan keadaan yang seperti ini, pasti melancarkannya juga bisa karena sudah menghafal. Dan alhamdulillah punya keyakinan ketika orang tua bilang ayolah menghafal, dalam hati bilang ya Allah seperti ini, bagaimana caranya bisa selesai kalau tidak diusahakan lagi. Alhamdulillah maksudnya dipacu kembali, masuk ke suasana mengaji lagi, alhamdulillah bisa berhasil dan bisa finish ke juz 29 dari juz 30, mengulang juz 1 sampai 29 itu finishnya tepatnya tanggal 4 bulan September, bulan 11 2023, tepatnya pada tanggal 4 itu menyetor terakhir dan simaan juz 29 nya itu pada saat hari itu.
Saya, ini apakah ada tantangan terbesar yang antum rasakan atau mungkin ada yang berusaha menghalangi antum dalam menghafalkan Al-Quran? Tantangan terbesarnya yaitu karena saya hidup di mayoritas orang yang normal, itulah maksudnya semacam kecemburuan karena kan waktu saya juga pernah merasakan yang namanya normal seperti orang biasa. Jadi untuk maksudnya kemauan untuk normal lagi ya adalah, tapi semacam itulah tantangan yang besar, membuat saya drop berkali-kali, membuat saya turun dari perjuangan berkali-kali. Tapi alhamdulillah ada orang tua yang masih mensupport saya, kamu itu harus senantiasa memperbaiki karena masih ada program yang harus kamu selesaikan. Jika tidak kamu mau seperti ini selamanya, kalau kamu mempunyai pegangan mungkin agak lebih mudah. Dengan kamu menggenjang tahfidz Quran ini, menggenjang gelar hafiz ini, kamu bisa lebih mudah meskipun kamu memiliki kekurangan. Mohon maaf antum, di sini saya mau bertanya. Mohon maaf sebelumnya, antum tidak bisa melihat itu karena memang dari lahir atau ada kejadian di masa itu? Ada ketika lahir alhamdulillah normal, bisa bersekolah sampai ke bangku kelas 6 sekolah dasar. Ketika di situ ada penyakit semacam penyakit tipes yang biasa disebut dengan tinggi yang menyambar ke saraf mata. Ketika itu saraf matanya entah terputus atau terlepas, yang intinya diperiksakan ke dokter itu yang namanya mengidap penyakit ablasio retina, itu keterangan dokternya, dan itu ablasio retinanya sudah agak mungkin stadium bagian 3 atau 4. Jadi kami mundur, kami pulang. Di situ mulailah saya semacam terkurung di rumah ya. Maksudnya ketika pertama kali normal, ketika intinya umur 11 tahun mulailah mengidap penyakit ini dan sampai sekarang. Kami tahu ini berarti orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang antum rasakan, tantangan terbesar yang antum merasakan. Lalu untuk pribadi antum bagaimana untuk menghadapi tantangan itu? Untuk menghadapi tantangan itu maksudnya senantiasa menyadari bahwa masih ada banyak hal yang bisa saya syukuri, saya masih diberikan pendengaran, masih bisa berinteraksi dengan dunia meskipun tidak mempunyai penglihatan yang bagus, tapi itu hanya satu hal yang rusak dari badan saya. Yang lainnya masih mempunyai orang tua, masih mempunyai kesehatan, dan Allah menghadiahkan saya sebuah gelar ini, dan itulah yang menjadi kesyukuran saya. Ketika saya mundur, ketika saya ingin minder lagi, memperbaiki, ingin merasa berkecil hati lagi, semangat yang saya ingat di masa lalu yang menyemangati saya, itulah yang membuat saya bangkit kembali. Apa motivasi antum? Bagaimana cara antum untuk memotivasi diri sendiri? Kemudian prinsip apa yang antum pegang sehingga antum bisa mencapai impian yang diimpikan banyak orang, terutama umat muslim, menjadi hafiz Quran, penghafal Quran 30 juz lagi, Pak? Prinsip saya yang pertama ketika menekuni sebuah program, menekuni sebuah pelajaran, tidak perlu untuk terlalu terlena dengan hal-hal yang lain, cukup fokus dengan itu yang biasanya orang menyebutnya dengan komitmen, memprioritaskan satu hal yang dikejar dan senantiasa berjuang meskipun yang lainnya hanya berdiam diri, yang lainnya hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar program mereka. Itu prioritas saya untuk menjadi seperti ini. Saat yang pertama
Yang satu memprioritaskan senantiasa berjuang, dan prioritas itu hanya untuk menyelesaikan bagaimana caranya bisa saya selesai, bagaimana caranya bisa saya selesai, bisa menyelesaikan 30 juz ini dengan lancar, dengan baik seperti itu. Apa strategi antum dalam menjaga hafalan? Bagaimana cara antum dalam menjaga hafalan? Strateginya ketika pagi, ketika menghafalnya, dari menghafal atau menjaga hafalannya supaya tidak terlupa. Menjaga hafalannya dalam satu hari minimal harus murojaah 5-10 juz. Itu ketika 5 pada saat pagi bisa saya memurojaahnya 5. Nah, terus dalam satu hari 5 juz. Dalam satu hari kalau lagi alhamdulillah lagi fit, badannya lagi bagus, biasa sampai 5-10, tapi minimal 5. Bagaimana cara untuk bagi waktu itu? Bagi waktunya dari pagi jam habis subuh baca sampai jam 8 pagi selesai program. Itu 1 sampai misalkan 1 sampai 4 habis sholat duha masuk jam 9 pagi, itu dibaca lagi lanjutannya 5 sampai 6. Selesai itu kami beristirahat siang, habis beristirahat siang masuk jam 1 siang itu saya mengulang lagi, maksudnya melanjutkan lagi bacaan yang tadi dari 7 sampai 10. Terus malamnya melanjutkan mengulang lagi dari juz 1 tadi, memperbaikinya lagi. Terus pada besok hari mengulang dari 11 sampai 14. Habis sholat duha masuk lagi 15 sampai 16. Habis sholat zuhur memperbaiki lagi, melanjutkan lagi sampai juz 20 lah misalnya 20. Ketika malam mengulang lagi, mempermantap lagi yang 11 tadi, dan 21 sampai seterusnya itu pun seperti itu. Masya Allah. Apakah apa rencana antum ke depannya setelah menghafal Al-Quran? Setelah impian antum tercapai, apakah ada keinginan atau rencana untuk mengajar atau membimbing orang lain dalam menghafal Al-Quran? Ya, kalau untuk masa depan, ketika bisa menerima ijazah di sini, bisa menyelesaikan perhikmatan di sini, itu mungkin mau melanjutkan pelajaran ke yang pelajaran ilmiah yang namanya seperti belajar kita bahasa Arab dan seperti itu, tapi itu masih rencana. Maksudnya kalau memang dimudahkan Allah, kita akan di sana, tapi Ustaz sudah mengamanahkan ketika mau dikasih pilihan sama Ustaznya mau kemana, nanti sudah selesai mau kemana. Masih jawaban sementara dari saya hanya untuk melanjutkan program ini ya, maksudnya belajar kitab seperti. Apakah antum ada niat atau rencana ini mengajar atau membimbing orang-orang ini menghafalkan Al-Quran? Insya Allah, jika ada yang mau belajar, maksudnya memang bersiap, insya Allah saya dengan senang hati untuk mengajarkannya. Maksudnya senang hati untuk membimbingnya selagi masih mau belajar. Saya juga pernah merasakan semangat untuk belajar ketika ada lagi saudara saya yang ingin diajari semangat belajarnya seperti saya sudah menjalani program tahfiz ini. Saatnya saya untuk mempermudah jalan orang untuk seandainya ada yang mau dalam mengikuti program tahfiz ini, insya Allah dengan senang hati saya akan. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan dari antum atau motivasi apa yang bisa untuk orang-orang yang memiliki
keterbatasan dalam menghafal Al-Quran, namun mereka tidak percaya diri. Mungkin bisa dilihat di kamera. Untuk para saudara saya yang menyandang seperti saya ini, jangan mudah menyerah. Maksudnya kita masih mempunyai otak yang mungkin bisa. Jangan berkecil hati. Ketika Allah memberikan kita keterbatasan, mungkin Allah juga masih memberikan kita kemudahan dan kelebihan. Ketika menghafalkan Al-Quran, ketika ingin menekuni, Allah akan memudahkan. Karena ada pesan dari teman-teman yang mengatakan manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Dan di dasar ini tidak mengatakan bahwa yang mempunyai keterbatasan tidak bisa melaju dalam fase ini. Jadi maksudnya selagi kata manjada wajada itu kita perjuangkan, kita bisa mengikuti alur daripada pengarahan dalil ini, pengarahan motivasi ini. Kita apapun keterbatasan kita juga bisa seperti orang-orang yang normal pada umumnya. Dan janganlah senantiasa menyerah. Ketika Allah memberikan kekurangan, Allah juga memberikan kita kelebihan. Baik, terima kasih untuk Saudara Alfi. Itulah tadi pesan-pesan yang saudara sampaikan, perjalanan beliau, proses beliau, jatuh bangunnya beliau, bahkan beliau pernah juga merasakan berada di titik terendah bahwa dia ingin menyerah. Tapi di situ juga orang tua mengambil peran yang sangat penting untuk mendukung saudara Alfi untuk melanjutkan. Bahkan Alfi sendiri juga beliau berusaha menyemangati dirinya sendiri. Dan ini juga teguran bagi kita bahwa dalam menghafal Al-Quran tidak ada halangan atau hambatan. Suara Sylvie, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Mungkin terima kasih Saudara Alfi karena telah menemani kita untuk wawancara hari ini. Semoga selalu dimudahkan dalam menghafal Al-Qurannya, selalu disehatkan, diberikan kelancaran dalam di pondok ini sampai selesai nanti. Mungkin itu saja yang bisa kita wawancarai hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas antusiasnya menerima kita di sini dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.